Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 5A, kelas 5B. Semoga semuanya baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja ya. Dalam pertemuan pertama ini, Pak Adi ingin menyampaikan materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Kalian bisa buka bukunya halaman 9 di buku tema pelajaran PPKN. Ya, silahkan kalian buka dulu halaman 9. Kalau sudah semua, silahkan kalian dengarkan Pak Adi baik-baik ya. Nilai-nilai dalam sila Pancasila menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Pak Adi pernah menyampaikan ke kalian semua, Indonesia mempunyai banyak bahasa. Indonesia mempunyai banyak suku, mempunyai banyak adat, mempunyai banyak beraneka ragam pokoknya di Indonesia berbeda-beda. Di Indonesia berbeda-beda orangnya, kulitnya, agamanya. Tetapi kenapa kok bisa jadi satu? Kenapa nggak ada yang ribut? Kenapa tidak berpecah belah? Itu karena adanya Pancasila. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan makna dari masing-masing sila Pancasila yang biasa kita ucapkan setiap hari Senin ketika kita lagi upacara ya. Yang pertama, silakan kalian lihat nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah lulus dari MI, kalian udah lulus dari SMP, ataupun kalau kalian misalkan di SMP mempunyai teman yang berbeda agama, sikap yang harus kalian lakukan adalah saling menghormati, saling merangkul, karena Indonesia itu mempunyai sila ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya supaya orang Indonesia saling menghormati antar sesama agama, ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama tadi mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Yang sekarang, yang kedua itu tentang kemanusiaan yang adil beradab, yang adil dan beradab, maaf. Jadi di Indonesia ini mempunyai banyak sekali manusia, mempunyai banyak sekali perbedaan. Oleh karena itu, dibikin aturan agar semuanya yang ada di Indonesia itu sama, dipandangnya sama. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, semuanya sama, rata, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kita harus mempunyai adab, ya, mempunyai sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, dan melakukan kegiatan manusia adalah bentuk pengamalan nilai sila kedua dalam masyarakat. Kita harus berbaik hati kepada orang lain, harus suka menolong, harus mempunyai rasa empati, merasakan apa yang orang rasakan. Contoh nih, dari kelas 5A ada yang sakit, terus kelas 5B merasakan, oh kasihan ya, di kelas 5A ada yang sakit, jadi kelas B bantu ke kelas 5A untuk menjenguk. Itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada ikatan antara sesama manusia yang ada di Indonesia. Itu yang menjadikan Indonesia itu kuat. Oke, lanjut. Persatuan Indonesia. Di sila ketiga, persatuan Indonesia itu diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga, ya. Di persatuan Indonesia ini tentu kita semuanya harus mempunyai rasa yang sama, harus cinta kepada Indonesia agar Indonesia bisa bersatu. Kita harus bisa membanggakan Indonesia agar kita bisa bersatu. Kalau kita meremehkan negara Indonesia kita, kalau misalkan kita tidak bersyukur dengan negara kita, maka kita juga akan ya bodo amat. Kita juga akan terserah lah Indonesia mau kayak gimana gitu. Jadi kita harus ada rasa cinta kepada negara Indonesia. Itu makna kesatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Nah ini, banyak sekali permasalahan, banyak sekali konflik, tetapi biasanya diselesaikan dengan cara ribut. Padahal di sila keempat Pancasila kita harus saling bermusyawarah, kita harus saling damai. Kalau ada masalah kita harus menyelesaikannya dengan baik-baik. Kita ada masalah nih dengan si A, samperin dengan baik-baik. Ada apa? Kok
tiba-tiba saya disangka gini gitu. Kenapa kok tiba-tiba saya dituduh seperti ini? Kita diselesaikannya secara baik-baik, jangan langsung ngamuk, jangan langsung bawa senjata, itu nggak boleh, tapi kita harus dimusyawarahkan. Semisalkan ada yang kecelakaan nih, ditabrak nggak sengaja, saya ketabrak, terus tiba-tiba dilaporin ke polisi. Kalau semisalkan masih bisa dilakukan secara damai, secara musyawarah, secara kekeluargaan, lebih baik dengan secara kekeluargaan, supaya tidak ada rasa saling memusuhi, rasa dendam kepada sesama, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Kita harus bisa menghargai, kita harus bisa berempati, kita harus bisa melakukan perbuatan yang sekiranya bisa untuk ketertiban umum, tidak malah merusak umum. Kita harus adil di negara kita tercinta ini. Baik, saya kira materinya sudah cukup, dan buat kalian nanti silahkan baca-baca lagi di rumah, dan setelah video ini Bapak akan ngasih materi, saya akan ngasih materi ke kalian semua. Seperti biasa menggunakan Google Classroom atau Google Form. Jadi nanti di situ kalian isi dengan email kalian masing-masing, dan nanti penilaiannya Bapak ambil dari situ. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran dari Pak Adi. Tetap semangat walaupun kita ada di masa-masa yang tidak normal. Tetap jaga kesehatan, tetap ikutin aturan pemerintah, dan yang paling penting kita harus semangat belajar untuk masa depan kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.